Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wa salatan ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yang salah satunya ialah nikmat kesehatan sehingga kita dapat bertemu pada hari ini. Selawat berangkaikan salam tiada henti-hentinya selalu kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua bisa dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari critical book review saya atau CBR di mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di MI atau SD dengan dosen pengampu Ibu Silvani Putri MPD. Sebelum saya memaparkan hasilnya, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri. Nama saya Fira Dwi Nanda, NIM 0306203205, Prodi PGMI 7 semester 3. Baiklah, judul CBR saya yaitu Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Di sini saya memakai buku utama yaitu Pendidikan Kewarganegaraan Materi Madrasah Ibtidaiyah, di mana penulisnya Dinda Yarsal SPDI MPD dan Nur Fauzia Husna Nasution SPDI MPD, editor Dr. Rusyono MPD dan Eka Yusnaldi MPD, penerbit Perdana Publishing, alamat penerbit Jalan Sosro nomor 16 Medan dan kode pos 20224, tahun terbit 2019. Cetakan pertama tahun 2018, cetakan kedua tahun 2019. Tebal buku sebanyak 166 halaman, ISBN 9786025674464. Nah, di sini saya memakai buku pembanding yaitu berjudul Hukum, Hak Asasi dan Demokrasi, di mana di sini penulisnya ada Profesor M. Dr. Haji Rukmana Amanwinata SHMH, editor Me Susanto, Indra Perwira, dan Muhammad Adnan Yazar Zulfikar. Penerbit PSKN FA Unpad, alamat penerbit Jalan Imam Bonjol nomor 21 Bandung, tahun terbit 2019. Cetakan pertama tahun 2019. Tebal buku sebanyak 445 halaman, ISBN 9786029582840. Nah, yang pertama ada perbandingan antara kedua buku. Kedua buku ini membahas tentang hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia. Dari segi penulisan, buku tersebut memiliki format penulisan yang baik. Pemaparan dalam buku Hukum, Demokrasi, dan Hak Asasi edisi pertama karangan Rukman Amanwinata, pemaparan pada buku Hukum, Demokrasi, dan Hak Asasi tidak terlalu detail dalam membahas isi yang terdapat dan tidak terlalu luas dalam membahas judul di buku tersebut. Kelebihan dari segi materi, buku utama, buku Pendidikan Kewarganegaraan mengenai Demokrasi dan Hak Asasi Manusia edisi pertama, karangan Dinda Yarsal dan Nur Fauzia Nasution adalah yang pertama, penjelasan dengan sangat jelas dan detail mengenai demokrasi dan hak asasi manusia. Yang kedua, memaparkan juga mengenai apa saja yang bersangkutan dengan demokrasi dan hak asasi manusia. Yang ketiga, penulisan yang jelas juga dapat membantu pembaca dalam memahami apa yang disampaikan penulis di dalam buku tersebut. Yang keempat, penulisan kata dan kalimat yang sesuai dengan EYD. Di buku pembanding, penjelasan terhadap materi yang sudah baik mengenai demokrasi dan hak asasi. Penulisan yang jelas juga dapat membantu agar membaca mudah dalam memahami isi yang terdapat di dalam buku. Penulisan kata dan kalimat yang sesuai dengan EYD. Kita masuk ke dalam kekurangan dari segi materi. Buku utama terlalu banyaknya tulisan dan tidak ada pemaparan gambar. Hal itu akan dapat membuat pembaca menjadi bosan untuk membaca keseluruhan kalimat yang ada di dalam buku tersebut. Yang kedua, terlalu banyak menggunakan referensi dan kutipan. Di buku pembanding, tidak terlalu detail dalam membahas apa yang seharusnya dituangkan di dalam isi. Bahan materi yang ada di buku terlalu sedikit dan terbatas. Tidak memaparkan bagian-bagian dari demokrasi dan hak asasi untuk mempermudah pembaca dalam mengetahui apa yang sedang dibacanya.
terlalu banyak menggunakan referensi dan kutipan. Kita masuk ke kelebihan dari segi buku. Nah, di buku utama dari segi cover sudah menarik karena meletakkan warna cerah, gambar, menggunakan tulisan kapital untuk judul bukunya. Yang kedua, penulisan menggunakan banyak referensi buku-buku mengenai demokrasi dan hak asasi manusia. Di bagian buku pembanding, dari segi cover sudah baik walaupun berwarna hitam, tetapi tidak mematikan warna buku tersebut, serta menuliskan judul dengan menggunakan huruf kapital berwarna putih dapat menghidupkan cover buku tersebut. Meletakkan gambar untuk menarik minat pembaca agar membaca tahu tersebut dan mengetahui siapa penulis dari buku tersebut. Kekurangan buku dari kedua buku tersebut, baik buku utama maupun buku pembanding, terlalu banyak menggunakan referensi dan kutipan sehingga pembahasannya menjadi kurang detail. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Yang pertama, pengertian demokrasi dan hak asasi di buku utama ialah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pengertian hak asasi manusia ialah hak yang bersifat dasar atau hal pokok yang dimiliki oleh manusia. Terdapat juga bentuk-bentuk dari demokrasi, yaitu sistem presidensial dan sistem parlementer. Pengertian demokrasi dan hak asasi di dalam buku pembanding ialah pemerintah rakyat dalam membentuk pemerintah negara yang segenap rakyat ikut serta memerintahkan dan dengan perantara wakil-wakilnya. Kita masuk ke dalam saran. Berdasarkan kekurangan-kekurangan yang telah ditelaah, maka terdapat saran yang disampaikan untuk penulis. Karena buku ini terbitan baru, maka dari itu untuk terbitan-terbitan selanjutnya agar memperbaiki penjelasan-penjelasan yang dipaparkan dan dapat menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh pembaca. Menggunakan desain atau gambar untuk lebih menarik daya pikat pembaca untuk berminat membaca buku tersebut. Dan cover bisa juga dibuat agar lebih semenarik mungkin untuk menarik pembaca agar terangsang untuk membacanya. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.